menari, menari, menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Saya belum lihat sih yang pada nari, belum lihat soalnya belum ada semangatnya. Sekali lagi ya, belum ada menarinya seperti Daud. Di dalamku tak menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Aku cinta Yesus. Amin. 2024 sama Natal 2023 ya. Puji Tuhan, saat ini saya bisa berdiri di sini. Sebenarnya aku hari ini nggak bisa datang, udah ada di pemakaman Tegal Alur. Tuh, tapi Tuhan sangat baik. Tanpa seizin Tuhan tidak izinkan. Jadi saya bisa hadir di tempat ini. Sebenarnya saya udah di pemakaman dari tanggal 28 Desember. Masalahnya kan saya dagang sembako. Jadi istri muda, istri tua, utang sama saya gitu. Nah istri tua, pertama dia ngutang sekali bener, 2 kali bener, 3 kali bener, tapi kurang. Dia datang sore, saya kayak dihipnotis dia tuh. Kita berdua, masa nurut banget sama dia. Ambil Indomie 1,5 semua macam-macam.
ambil telur 3 kilo, kita langsung beli, dia tunggu di depan. Jadi kita berdua kayak dihipnotis sama suami. Udah gitu udah seminggu, udah 2 minggu. Nah saya iparnya datang, Ci udah dibayar belum? Terus iparnya ke seberang ke istri muda. Nah saya nggak tahu, rupanya anak bini tua itu tidur di rumah istrimu di matirinya. Dari itu saya bilang, ayo bu, anterin saya, bilang sama iparnya. Anaknya kandung itu keluar. Saya kan nggak tahu dia ada masalah. Rupanya dia ada masalah. Mau merit nggak ada duitnya. Udah gitu juga dia baru keluar dari penjara juga. Nah udah gitu diputusin cewek juga, dia mau minum baygon juga. Ya saya kan nggak tahu, nggak kenal. Nah dia keluar begitu, saya udah tahu, saya udah peka pasti dia akan mukul saya. Nah saya lari ke sebelah kanan. Udah lari ke sebelah kanan, dia kejar saya. Dia tipu saya pakai sendal. Nah kedua kali pakai batu. Nah langsung saya putar kanan ke rumah RT saya. Nah Pak RT saya bilang juga payah juga ya. Dia datang ke situ, dia berdiri, anaknya lebih marah. Mau ngapain, katanya siapa gitu. Saya bilang nih Pak RT nih, kamu salah nih saya gitu. Dia keluar juga, Pak RT nggak tahan dia. Terus saya mundur ke gang saya. Kata udah Ci, jangan ladenin Ci. Aku mundur, duduk di tanah kosong. Terus anak bilang masuk mas, semua tetangga bilang masuk. Pak RT pulang dia bawa golok. Saya bilang itu dia cuma acting aja. Saya bilang gitu, saya nggak takut, kan bukan milik saya. Tubuh saya ini milik Tuhan. Masa saya bilang sering doa di rumah, saya koordinator menceng, masa bisa dipanggil Tuhan? Nanti siapa yang gantiin saya? Bilang gitu. Nah saya teman-teman pada bilang, aduh Chan sepi juga kalau nggak ada lu, katanya. Untung aja lu nggak jadi. Saya bilang tanpa seizin Tuhan tidak mungkin, semua itu seizin dari Tuhan. Jadi saya bersyukur Tuhan baik. Begitu anak langsung beli trombogel ya pulang sore. Kecil segini 50.000 salep. Tapi nggak memar nggak apa. Terus saya udah 2 hari kok masih sakit ya. Susah begini. Buka baju, pakai baju juga susah. Rupanya kata apotek luka dalam gitu. Nah saya bersyukur. Saya doain dia sekarang supaya dia bertobat, supaya emaknya juga bayar. Tadi saya tanya sama ponakannya, kamu udah ketemu? Dia bilang katanya udah, nanti dia akan. Saya doain dia. Memang dia nggak ada duit gitu. Dia memang perempuan malam, jadi saya juga salah. Saya kan nggak tahu. Jadi orang pada bilang udah lah Ci, duit 425 katanya. Nggak usah diperpanjang, nanti nyawa Ci sayang. Dia banyak utangnya, anaknya pun juga utang orang 2,5 juta nggak bayar, malah marahan dia. Ya saya bilang saya kan nggak tahu. Ya puji Tuhan, Tuhan baik ya. Dari Januari bisa ketemu Januari lagi, semua itu berkat temuran Tuhan ya. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Begitu anak juga tetap kerja lancar. Saya bilang aduh kalau mama bocor, Tuhan baik loh. Coba untung kalau nggak kena belakang kepala ini. Kalau kena belakang kepala ini otak kecil saya kan nanti saya bisa jadi stres ya. Wah jadi saya bagaimana? Tapi Tuhan baik jadi meleset ke sini gitu sebelah kiri. Ya sekarang gua kalau banyak gerak masih sakit juga, tapi puji Tuhan tetap saya aktif juga nyuci apa ya. Tuhan sangat baik, anak kerja terus, suami juga kerja. Tanpa izin Tuhan saya nggak bisa apa-apa ya. Saya hidup hanya mengandalkan Tuhan. Jadi saya hari ini bisa berdiri di sini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya nggak tinggal di pemakaman Tegal Alur gitu. Semua karena Tuhan. Tuhan sangat baik ya. Maka itu setialah pada Tuhan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Hidup baru, semuanya harus baru. Taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus baik. Saya belum lama saya dapat kecelakaan Bapak Ibu. Saya lagi bawa motor pulang dari Kalideres, saya bawa motor, pas tiba-tiba ada motor yang mau masuk ke pom bensin Shell. Dia belok tanpa ngasih sen, tanpa apa, dia kenceng, saya juga kenceng. Tabrakanlah terjadi di tubuh saya. Saya juga nggak tahu, biasanya saya kalau bawa motor pelan, sangat pelan sekali. Memang itu saya udah dikasih tanda sama tukang urut itu, hati-hati Pak katanya. Dia nggak sari-sarinya ngeliatin saya tuh tukang urut, pelan-pelan ya Pak katanya bawa motornya. Iya Bu. Nah, terus dia ngeliatin saya sampai saya puter balik, masih ngeliatin saya sampai saya jauh. Sampai ini dia masih ngeliatin saya. Itu tandanya kali ya, tandanya musibah buat saya. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan.
kado istimewa buat saya, sehingga saya terjadi kecelakaan. Bisa introspeksi diri saya, mungkin saya bersalah kepada Tuhan, atau saya kekurangan apa sama Tuhan, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya juga kepala saya bocor, saya di sini dapat 6 jahitan, di dagu saya dapat 4 jahitan, 10 jahitan yang ada di tubuh saya. Saya mau dibius, Pak, dibius sih Pak, katanya darahnya banyak, katanya ada 2,5 liter darah saya keluar terus, setengah 12 soalnya. Iya, 2,5 liter darah saya itu keluar dari kepala. Saya juga nggak tahu, dokter, Pak ini kepalanya bocor, bolong katanya. Astaga, saya bilang, saya repet-repet, bener darahnya banyak bener. Udah dari sini kita keluar darah, dari sini keluar darah, sampai dokter maksain saya, Pak dibius ya Pak, katanya dijahit. Dok, sakit kagak dijahit? Saya bilang begitu. Disengajain dokternya, jahitan di depan saya, benangnya, astaga, saya bilang jarumnya kayak jarum jahitan buat karung, saya bilang, wah mati, saya bilang. Tapi Tuhan Yesus baik ya, sehingga saya dijahit 6 jahitan di kepala saya, berasa banget narik benangnya juga kayak narik benang sol sepatu, saya bilang, aduh, saya bilang, udah gitu, udah masih dijahitin terus. Saya bilang, udah kali dok, udah 6 jahitan, saya ngitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya ngitungin jahitan. Mana istri saya juga sebelum saya dijahit, mana istri saya belum datang, mana saya takut sama jarum suntikan, disengajain jarum suntikan gede banget di depan biji mata saya. Saya bilang, dok, aduh, ini mah bener-bener saya ya masih Tuhan Yesus baiklah sama saya. Habis di kepala saya, di sini saya dibius juga. Aduh, saya bilang ini 4 jahitan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang hamba bersalah, mohon ampuni saya Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi saya belajar terus. Di tahun 2024 lagi saya harus setia kepada Tuhan, harus dengar-dengaran kepada Tuhan, nggak boleh melenceng. Memang perkataan saya lagi waktu itu di gereja saya jadi kepengurusan sebagai sekretaris di kaum pria. Jadi saya bilang, saya mengundurin diri lah dari pekerjaan Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan, saya bilang gitu. Ini teguran buat saya. Makanya kalau kita dalam pelayanan disuruh Tuhan, jangan sekata-kata kita mengundurkan diri atau keluar dari pelayanan. Itu kesalahan saya, memang saya mengakui kepada Tuhan. Makanya ampuni saya Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Pas habis dioperasi saya pulang, saya tidur, ada 2 malaikat, 1 malaikatnya jelek, 1 malaikatnya baik sama saya. Itu 1 malaikat tangan saya ditarik-tarik, ayo ikut saya. Kata malaikat yang baik, dibilang apa? Dibilang, ini orang belum selesai dalam pelayanannya, belum tuntas mengerjakan pelayanannya, sehingga nggak boleh ada yang ganggu gugat orang ini, kata malaikat yang terbaik. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik buat saya. Dan di samping saya habis kecelakaan, saya punya kakak ipar meninggal. Pas saya habis dijahit itu, saya bilang, aduh Tuhan, kado istimewa buat keluarga saya. Kokonya istri saya meninggal, sehingga saya kecelakaan, kokonya meninggal. Ya saya harus bagaimana ya, walaupun kepala saya ngentek juga habis dijahit, saya jalan mengiringi istri saya dari rumah duka sampai dibawa ke rumah duka. Saya ngikutin terus, karena apa? Saya takut terjadi kenapa-napa sama istri saya takut pingsan, dia nggak kuat. Makanya saya selalu dampingin kepala, walaupun kepala saya sakit, janggut saya rasa sakit. Enggak apa-apa Tuhan, masih ada Tuhan yang menolong saya, yang menolong keluarga saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga mengucap syukur kepada hambanya Ci Maria dan Ci Esther yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, kesaksian saya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Karena kalau saya ada di sini berarti karena kemurahan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Saya juga dadakan 1 jam sebelum saya kemari itu
bener-bener dadakan ya. Karena hujan saya pikir ya udah deh. Saya ditelepon sama si Randy, katanya Rudy nggak datang-datang nih, lagian hujan ya udah deh, daripada ntar dia kehujanan juga ya udah deh aku kesini deh. Tapi saya pikir daripada gue ntar bolak-balik yang terjemput ya udah deh turun juga akhirnya. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Nggak ada satupun manusia yang bisa merubah manusia kecuali Roh Kudus yang menggerakkan. Karena kita koreksinya gini aja, selama itu untuk pekerjaan Tuhan berarti kita masih punya Roh Kudus sudah. Ya, jadi saya minta maaf kalau di tahun-tahun sebelumnya saya ada kesalahan, ada emosi, ada segala macam, ada yang tidak terkontrol, juga ada yang saya juga sendiri bingung kenapa saya dipakai Tuhan sampai kayak begini. Pokoknya semua komplit deh. Nano di tahun kemarin. Awal dari setelah suami saya meninggal tuh, mulai ya dari bulan Mei, bulan 6, bulan 8 langsung melonjak deh, bulan 8, 9, 10 tuh. Tapi makin lama saya pikir makin lama makin ini nih kayaknya nih. Tapi saya tetap loh, saya tuh orangnya penasaran kalau Tuhan mau pakai saya kayak apa. Saya harus ada konfirmasi, saya nggak mau sendirian, saya bilang. Tapi kalau saya sendirian gue dibilang gila dong, ya kan? Nggak mau gue dibilang gila ya kan? Harus ada konfirmasi Tuhan. Saya ngotot. Kalau saya ngomong sendirian, kalau Tuhan udah paksa saya ngomong, tapi saya nggak punya konfirmasi, itu berarti ini ya. Berarti nggak akan terjadi apa-apa. Berarti saya nih entah sesat, saya bilang. Karena tuh nabi palsu itu kalau ngomongannya tidak terbukti. Tapi kalau ngomongannya terbukti, itu baru benar-benar Tuhan mau pakai. Jadi saya nggak mau dibilang orang gila, saya nggak mau Tuhan ya, gitu. Jadi saya berdoanya begitu terus. Saya minta minimal ada beberapa hamba Tuhan yang harus sama. Saya minta dari GBI karena saya dari GBI, bukan saya membesarkan GBI, bukan. Karena saya memang dari awal waktu saya dipanggil lewat kaset-kaset Pak Niko, itu sebelum Pak Niko menjadi pendeta loh. Dia menciptakan album pertama sampai kedua, ketiga itu saya hafal semua. Karena itu pemulihan saya dari awal. Jadi saya cari dia. Tapi saya nggak bisa cari orangnya. Karena itu kalau orangnya cari berarti kita akan mengandalkan kekuatan manusia ya. Kalau kita datengin orangnya gitu ya. Jadi dalam hal ini, dalam pelayanan ini saya nggak mau mencari orangnya. Karena saya maunya tergantung dengan Tuhan. Saya maunya Tuhan yang bekerja. Kalau saya tanya, kalau saya ngomong, Tuhan yang menjawab. Yaitu lewat apapun Tuhan bisa pakai tanpa saya harus datengin orangnya lagi. Gue juga nggak tahu siapa itu Pak Niko, dia kan juga nggak kenal saya, ya kan? Jadi akhirnya dia punya konfirmasi yang benar-benar menguatkan saya. Jadi saya nggak mau dibilang ngaco, ya. Tapi saya nggak bisa buka di sini karena itu memang masih rahasia Tuhan. Ya, yang penting menjelang akhir zaman teruslah berlari, Tuhan bilang, sampai benar-benar seirama dengan Tuhan. Amin. Kalau sampai rapture itu tidak seirama, itu kita ketinggalan loh, benar-benar ketinggalan. Jadi frekuensinya itu harus sama dengan yang Tuhan mau. Itu tanda mempelai Kristus sudah dipersiapkan. Juga Tuhan tuh baik ya untuk orang pilihannya ya. Nggak mungkin orang dipanggil Tuhan satu, atau nggak mungkin rapture itu dia diam-diam, nggak mungkin. Dia kasih tanda karena kita mempelai loh. Kita bukan termasuk orang yang terhilang karena kita mempelai. Jadi dia kasih tanda. Memang detiknya kita nggak tahu kapannya, tapi Tuhan kasih tanda. Entah kita mau mati, rapture sendiri pribadi, atau dia datang kedua kali, mempelai Tuhan pasti diberikan tanda bahwa kamu tuh siap-siap akan terangkat. Jadi kamu tuh kurang apa, dia kasih tahu. Saya pernah mimpi saya kurang anting ternyata ya. Di situ banyak pengantin, saya dikasih lihat. Di situ banyak pengantin kayak kawin masal. Kayak kawin masal. Tapi saya lagi cari-cari anting saya, kok anting saya sebelah nggak ada ya. Nah berarti saya tanya kata Cigres bilang, berarti kamu kurang pendengaran. Jadi harus lebih banyak dengar. Jadi tanya Tuhan dan dengar Tuhan mau ngomong apa. Tanya Tuhan nanti jawab. Begitu ya. Sekian, terima kasih deh pokoknya. Haleluya, Tuhan berkati. Bertemu di tahun yang baru, semuanya dalam keadaan baik, sehat. Amin. Dan akan semakin lebih baik lagi di tahun 2024 ya. Kita bersyukur tengah-tengah kita semua, ada yang baru, ada yang lama sudah kembali, puji Tuhan ya. Tahun-tahun lalu yang ngambek, yang apa, nggak apa-apa lah, namanya perjalanan hidup ya. Yang penting kembali semangat lagi, kembali berdamai lagi, dengan sesama berdamai lagi, dibuang-buang yang jelek-jelek, yang bagus-bagus diingat-ingat, dan tahun 2024 harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Namanya perjalanan iman memang ya begitulah saudara, ada masalah, bisa bete, bisa down, bisa lemes, bisa baper. Tapi ya itu pelajaran hidup, namanya perjalanan hidup kan gitu. Ada kadang merasa lelah, merasa capek,
Tapi kita tetap berusaha semangat supaya di tahun depan kita bisa selesaikan makin hari makin baik dan hidup menyenangkan Tuhan ya. Di awal tahun baru ini saya bersaksi mengenai yang terjadi di tahun lalu ya. Jadi seminggu yang lalu saya kan pergi ke puncak. Terus sebelum pergi itu saya ada pesan barang online gitu. 3 hari sebelumnya saya udah pesan, saya pikir nyampe lah barang gitu. Saya sampai WA ke orangnya, tolong ya kak, biar bisa dalam 2 hari ini nyampe. Ya katanya. Ternyata saudara udah 3 hari pas saya mau berangkat keluar kota itu barang belum datang. Waduh, ya udah dah saya udah pasrah. Dalam hati saya doa Tuhan, saya udah berusaha nih supaya barangnya datang, tapi ternyata udah 3 hari belum datang. Jadi saya terserah Tuhan deh, gimana. Bener besoknya si kurirnya kasih foto. Bu, ini saya kirim barangnya saya lempar ya bu di halaman karena rumahnya kosong, dia bilang. Saya lihat dia lempar tuh di tengah-tengah halaman, antara pagar sama pintu rumah di tengah-tengah. Waduh, dalam hati, waduh ini mah hujan gede, pasti hanyut itu barangnya keluar. Karena pagar saya kan ada celah 10 cm, pasti barangnya kebawa keluar, bisa diambil orang gitu kan. Mana tiap hari hujan terus kan, hujan besar lagi. Saya bilang Tuhan, kalau memang kehendakmu barang itu harus hilang, saya sih udah berserah pasrah. Tapi kalau memang bisa malaikat Tuhan jagain, tolong jagain itu barang gitu. Udah, saya udah lupain itu barang. Pas kemarin saya pulang malam-malam tuh, saya udah lihat di halaman udah nggak ada barangnya. Oh ya sudahlah, berarti udah diambil orang kali, saya pikir gitu, dia udah hanyut. Pas saya buka pagar saudara, itu barang udah keluar setengahnya saudara di halaman. Antara pagar dan jalanan udah keluar. Jadi saya bilang, wah puji Tuhan, nggak jadi hilang itu barangnya. Berarti emang udah penjagaan Tuhan. Kalau nggak itu udah besok pasti udah hanyut dah atau diambil orang karena nongol kan di pagar saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Natal itu saya habis dari Natalan di Cari Rasa ya. Saya pulang terus ada ke supermarket sebentar, saya lihat ada iseng nih lagi pengen punya teflon. Teflon di rumah kurang gede, saya pikir mau cari yang agak tinggi, agak besar ada tutupnya gitu. Pas lihat, lumayan harganya sekitar 300 ribuan gitu. Wah nanti dulu deh, saya bilang pending dulu deh gitu. Ya udah seminggu kemudian saya udah lupa. Saya diajak sama Cimaria, mau nggak nih pelayanan? Ada yang lagi perlu main musik, katanya Natalan. Ya udah, saya main musik di Natalan komunitas itu. Pas pulang dikasih bingkisan, ya saya bawa pulang. Begitu di rumah dibuka, isinya saudara, persis itu teflon yang tinggi yang ada tutupnya. Saya jadi ketawa juga, ada Tuhan, padahal saya cuma niat di hati doang, bukan doa, cuma pengen, tapi ya sudah gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh memperhatikan apa yang dalam hati kita ya. Jadi dari hal ini kita tuh benar-benar harus jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Karena apa yang kita pikirkan, kita di hati itu Tuhan selalu perhatiin saudara. Jangan sampai ada niat-niat yang jahat, yang busuk, yang jelek, yang negatif thinking itu mesti dibuang-buang. Karena Tuhan tuh kan ayatnya bilang, Tuhan itu menyelidiki hati manusia. Jadi jangan sampai hati kita ini kedapatan kotor, bercacat ataupun iri dan lain sebagainya ya. Tapi kita di 2024 ini biar hati kita tuh selalu bersih, isi dengan hal baik, dengan firman Tuhan. Jadi kita mesti kejar ya, tiap-tiap orang tuh jangan puas dengan keadaan rohaninya masing-masing. Setiap orang harus naik level, naik tingkat. Pengenalan sama Tuhan yang harus makin dalam lagi. Jangan puas hanya udahlah begini aja, jangan saudara. Lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan ya, sehingga kita semua dewasa dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Di dalam hidupku, Bapak Ibu yang baik, Aku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu datang, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu.
dari segala di dalam hidupku, dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin. Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan bagiku, tak pernah berakhir. Dari tahun 2023 sampai saat ini, kita memasuki tahun 2024. Bukankah itu lebih cukup dari segala yang kita rasakan setiap kebaikan Bapa? Kita menemukan setiap kebaikan Bapa di sepanjang hidup ini. Bukankah penyertaan Tuhan begitu sangat nyata? Bukankah setiap pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita? Apapun dengan setiap kondisi kita hari-hari ini, kita memanjakan Bapa Engkau begitu baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kita menemukan setiap kebaikan Bapa. Kita hidup setiap kebaikan Bapa sepanjang tahun 2003 sampai tahun ini. Kita memasuki tahun 2004, ya Allah, ya Tuhan. Bukankah Bapa begitu baik dalam hidup kita? Bapa, kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu, Bapa. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu, Bapa. Inilah hati kami, Bapa. Inilah hati kami, Bapa. Oh, ya ratakan Yesus, ya lama-lama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya ratakan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh dengan hati kita yang paling dalam. Bapakku yang baik, amin. Sangatku dalam Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Amin. Dalam hidupku, Bapakku yang baik, amin. Engkau yang ku perlu,
hidupku tak pernah berhenti bersama padamu, Yesusku, kau segalanya. Berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti bersama padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Kau Yes, amin. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, yes, aku ada saat ini. Benar Tuhan, semuanya katakan semuanya sangat kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan. Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak buat sore ini Tuhan. Kami mau katakan Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau sudah menyertai kami di tahun 2023. Saat ya Tuhan kami memasuki di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu juga sama dengan 2023 ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang baik Bapak. Terima kasih Bapak buat sore ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah ada di tahun 2024 Tuhan. Engkau juga akan menyertai kami Tuhan. Sama di tahun 2023 Tuhan. Dengan penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak buat sore ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jangan kami lewat kami sore ini di tempat ini. Tidak ada satu pun yang Kau lewati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dan berdiam Tuhan apa yang Kau sampaikan dengan hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak buat sore ini Tuhan. Engkau yang akan terus mengcover kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Allah Immanuel kami Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai kami di tahun 2023 Tuhan, Engkau juga yang sama Tuhan menyertai kami Tuhan di ujung tahun 2024 nanti Bapak. Terima kasih Bapak buat pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak Yesus yang baik. Engkau Allah Immanuel kami Tuhan. Tak pernah hadis-hadis yang kasih dan rahmat. Tuhan, Engkau yang berbicara buat hamba-Mu Tuhan. Untuk
bungkus kami dengan kuat kuasa darah di tempat ini Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan isi firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan dengan hafalmu ya Bapa. Terus Engkau yang mengcover kami Tuhan. Kuduskan, sucikan tempat ini Tuhan, melayakkan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan pasukan malaikat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan Tuhan acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mana haleluyanya? Lemes ya? Haleluya! Kalau saya bilang haleluya, saudara jawab puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, saudara jawab haleluya. Haleluya, puji Tuhan, jawabnya amin. Oke, kita coba ya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nggak lengkap kalau kita nggak ada yel-yel. Ayo Pak yel-yel. Pak Pede yang semangat. Pak Pendi yel-yel pas agape. Biar rohmu menyala-nyala. Ya, bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri semuanya. Ayo dicecek. Ya, banyak yang baru-baru. Ayo. Diajarin dulu, Pak. Diajarin dulu. Ya, iya. Ya, kita buka IEL Pas Agape Jakarta dengan kesimbolannya ya. Simbol Pas Agape Jakarta. Pasukan air zaman siap buat terobos. Bisa? Bisa semua? Siap. Agar suaranya lemes benar. Yes. Suara saya yang lemes mah, masih dada saya masih sakit, tapi saya puji Tuhan. Berkat Tuhan yang selalu mengalir di kehidupan saya. Sekali lagi ya, pasukan air zaman siap buat terobos. Siap buat terobos. Nah ya. Oke. Pasukan air zaman siap buat terobos. Mati lesu. 3 kali, nggak mau 2 kali. Walaupun saya lagi begini 3 kali. Pasukan air zaman siap buat terobos. Mantap. Sekali lagi. Bersatu di bumi. 1 kali lagi. Pasukan air zaman Siap buat terobos. bersatu di bumi, bersatu di dunia. Ye. Haleluya, silakan duduk, sudah panas ya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, hati Tuhan sudah disenangkan, bahkan kita juga sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita ada sampai saat ini, kita kuat, kita sehat, tubuh kita diberkati oleh Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita ya. Karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menjadi manusia yang sangat hina, lahir di kandang yang hina. Karena apa? Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Sebelum kita mengasihi Yesus, Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Lewat apa saudara? Lewat Dia datang meninggalkan surga yang mulia, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dunia, rela menjadi manusia. Karena apa? Karena kita, saya dan saudara berharga. Amin. Dia berkorban karena kita semua ini adalah berharga, mulia di hadapannya, sehingga Dia rela berkorban. Apapun yang Dia lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Dia rela. Karena saya dan saudara mulia dan berharga. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita semakin maju di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, biarlah kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita tinggalkan masa lalu. 2023 sudah lewat, biarkan dia lewat ya saudara. Tetapi di tahun 2024 ini kita yakin, kita optimis, kita hidup berkemenangan dengan Tuhan. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan
diberkati oleh Tuhan. Kita optimis saudara, jangan pesimis ya. Yang pesimis 2023 kita tinggalkan. Tetapi saat ini kita optimis, kita bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita melihat dalam kebenaran firman Allah. Kita belajar bersama-sama. Di sini tidak ada guru, tetapi di sini semuanya murid, siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, siap dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Saya belajar, kita juga semua belajar ya. Kita akan lihat di dalam firman Allah perjanjian lama, yaitu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat, kita sama-sama membacakannya. Sekali lagi, dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Sudah dapat? Ayo cari. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Katakan atas diri kita. Sebut nama sendiri ya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas anakku. Puji Tuhan. Saudara, di sini kita banyak waktu tahun 2023 ya, katanya tahun yang gelap lah, tahun yang tidak ada pengharapan. Tetapi buktinya kita bisa melewati. Saya dan saudara ada di tempat ini. Karena apa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang terang, bukan Tuhan yang gelap. Sekalipun bumi ini akan bergoncang tadi pujian, sekalipun bumi akan bergoncang, beranjak, bahkan ambruk sekalipun, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, sekali-kali Allah tidak akan lupa dengan janjinya. Kalau dia sudah berjanji, pasti dia akan menepati janjinya. Amin saudara. Rencana apa? Cita-citamu apa di tahun ini? Mungkin di tahun yang lalu belum tergenapi, tetapi optimis tahun ini pasti digenapi. Amin saudara. Bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu, bagi bisnismu, mungkin saat ini tertutup jalan, tetapi terang Kristus ada dalam hidupmu. Kalau terang Kristus itu ada dalam hidupmu, segala sesuatu yang tertutup, semua yang gelap dibukakan oleh Tuhan. Karena di mana ada terang, di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada Kristus yang memberi hidup bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu Yesus Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan itu, terang itu sudah datang saudara. 2000 tahun yang lalu terang itu sudah ada dalam hidupmu. Terang itu adalah Yesus pribadi, Yesus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketiganya yang esa, yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu-satu saudara. Seperti tubuh, jiwa dan roh manusia tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan Allah Yesus Kristus yang sudah menjadi terang sejak dunia ini dijadikan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Kejadian, marilah kita membuat manusia, menjadikan manusia. Marilah berarti jamak atau tunggal. Mari berarti jamak, lebih dari satu saudara. Sebab itu Allah yang kita sembah bukan Allah tiga Allah saudara, tapi Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak dapat dipisah-pisahkan saudara. Itulah Yesus, itu terang, itulah yang datang ke dunia saudara, menjadi manusia.
pernah marah? Yesus pernah marah? Pernah. Waktu bait suci. Ya kan? Yesus pernah marah, Yesus pernah nangis. Ya kan? Yesus pernah lapar. Itu yang dialami oleh kita umat manusia. Jadi sebelum kita alami, Yesus sudah lebih dulu mengalaminya. Oleh sebab itu dia tahu keadaanmu. Firman Tuhan berkata, sebelum kamu meminta, sebelum kami memohon, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Sebab itu firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang hal apapun. Firman Tuhan katakan, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Emang kalau kita khawatir, kita bisa menambah sehasta hidup kita. Kalau kita khawatir, kita bisa tambah 1 kilo beras di rumah kita. Tidak ada, saudara. Kalau kita khawatir, justru akan mendatangkan penyakit, saudara. Kalau kita stres, kita khawatir, apa? Timbulnya mual-mual, sakit ulu hati, ujung-ujungnya tepar, salahin Tuhan lagi, padahal salah sendiri. Firman Tuhan bilang, serahkanlah kepadaku segala kekhawatiran kita, segala beban berat kita serahkan kepada Tuhan. Emang kita siapa? Sok tahu, sok merasa kuat. Aku bisa, nggak perlu Tuhan. Aduh, kita ini karena lihat ini injak-injak, saudara. Tapi bersyukur terang Tuhan sudah ada pada kita pada sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekalipun dunia bergoncang, dunia akan lenyap. Sebentar lagi dunia akan lenyap, saudara. Kita lihat peperangan di sana sini sudah tidak berhenti-henti, saudara. Tetapi benar, saya baru percaya ya. Bukan baru percaya, tapi saya benar-benar menikmati firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Ternyata Gaza itu ada di Alkitab, saudara. Ada Palestina itu ada di Alkitab, saudara. Yang sekarang berantem dengan Israel semua ada di Alkitab, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Amin, saudara. Sekalipun dunia mungkin orang bilang dunia gelap, dunia resesi, tapi kita anak-anak Tuhan hidup dalam terangnya Tuhan. Kita resepsi, saudara. Kita tetap resepsi. Sebentar lagi kita resepsi tuh. Banyak makanan, saudara. Walaupun di sana, di luar sana banyak orang kelaparan. Tapi puji Tuhan, saudara, sampai saat ini saya tidak pernah merasa kelaparan. Sejak saya ikut Tuhan, sejak saya kenal Tuhan, saya tidak pernah merasa kelaparan. Kecuali kalau puasa, ya mau tidak mau harus tahan lapar. Bukan karena kelaparan, saudara. Haleluya. Ayat terakhir. Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya. Roma 12 ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, bukan yang gelap, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan tidak minta harta. Tuhan tidak minta harta, tapi kita perlu harta. Kalau mau kesini masa isi air itu mobil, isi air itu motor. Kita perlu, tapi Tuhan menyediakannya untuk kita, saudara. Amin. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita ada dalam terang Kristus, ya. Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, bukan dikurangi, tetapi ditambahkan.
dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Kalau dia berjanji menolong kita, kalau dia berjanji mau berkati kita, pasti digenapi. Ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. No, itu dunia. Firman Tuhan bilang kita harus berubah supaya terang itu ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang di mana kita pergi dan berarah. Kita menjadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Lagi happy kita datang, orang langsung cemberut. Aduh, mendingan menghindarlah. Tapi orang lagi cemberut kita datang, dia langsung happy. Wah, itu namanya membawa kabar terang Kristus. Menjadi terang, menjadi saksi. Amin. Berubah dari hidup yang lama, hidup yang gelap. Berubah datang kepada terangnya Yesus yang ajaib. Supaya kita terlihat oleh semua orang. Oh, inilah anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir Pak Freddy tolong baca. Roma 12 ayat yang ke-11. Pak Freddy tolong bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 11. Yang kencang Pak Freddy. Biar sehat sembuh dalam nama Yesus. Roma 12 ayat 11 berbunyi tentang janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat 12. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan ketekunan dalam doa. Haleluya, saudara. Kalau kita didatangkan masalah, diizinkan Tuhan menghadapi masalah, kita yakin bahwa kita itu tidak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat saya dan saudara untuk kita sanggup menghadapi setiap problema hidup ini, saudara. Asalkan kita hidup dalam terangnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kita harus lewati semua itu, saudara. Dan satu, kita tetap berdoa, tetap rukun dalam persekutuan, tetap rajin dalam setiap doa-doa, tetap rajin dalam ibadah-ibadah seperti ini, supaya kita saling menguatkan. Saat kita lemah, kita dikuatkan lewat persekutuan kita saat ini. Sekali lagi kita baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. 1, Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Baru yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi kita bersalam-salaman dan meminta maaf kalau ada yang kesalahan, yang berkata salah, berpikir salah, kenapa-napa aktivitas. Kita boleh saling berubah ya di tahun yang baru. Haleluya. Haleluya.
hati kita naikkan pujian ini. Tuhan jangan berhenti kami, Tuhan ampuni Bapa, cinta tulus kami di tahun yang baru ini kami boleh saling memaafkan. Jangan tahun baru ini kami lebih baik lagi, kami merasakan Kristus, kami memiliki kesabaran, kami memiliki hati, kami memiliki kasih yang lebih. Sama 7 kali 70, kami meletakkan orang yang dan kami juga berusaha untuk lebih baik lagi Bapa. Ampuni semua kesalahan kami Tuhan, ampuni semua kekalasan kami Bapa. Ampuni Bapa semua kepahitan kami buang di dalam nama Yesus. Yang kami bereskan saat ini tahun yang baru kami melangkah, kami mengalami dengan Tuhan, kami mengalami dengan hati dan pikiran tangan yang bersih, yang berdatang ke dalam hadirat-Mu. Hanya orang yang murni hatinya, hanya orang-orang yang suci hatinya, hanya orang-orang yang benar yang berdatang di dalam baik-Mu Tuhan. Mari membuat ada perubahan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada pembahasan terjadi, ada ekonomi yang dinaikkan, ada Tuhan yang terus semakin berangkat kuat, kami semakin dewasa di dalam Tuhan, kami terus mau berubah, kami mau berubahkan Tuhan. Kami mau dipikir samping, kami mau dilakukan lagi Tuhan, kami mau dihancurkan lagi Tuhan, supaya dapat kemuliaan-Mu dalam diri kami, supaya dapat menolong orang yang mengajar kami, Allah yang menegur, Allah yang mengajar, Allah yang terus memperbaiki kami Bapa. Dan Allah yang masih dalam berlalu, kami meletakkan apa yang di belakang kami, kami dalam depan kami, sehingga nama Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang dapat dalam jalan nama Yesus. Semoga akan selalu turun awal tahun 2020 dalam nama Yesus. Kami ambil sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Tanda yang bagus akan menjadi tanda yang subur, yang pasti akan menjadi tanda buah-buahan, di mana kami akan bergerak, di mana buah-buah yang sesuatu ada. Ya Tuhan, mengerjakan semuanya di dalam kami, dan kami mengerjakan bagian kami Bapa. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu sudah turun atas kami semua. Dalam damai sejahtera memerintah kami dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Supaya percaya katakan amin. Saudara,
di dalam Pas Jakarta ada baca Alkitab dan Bandung ya, setiap hari silakan duduk. Sehari 3 pasal ya. Jadi saya membawa hadiah buat saudara-saudara yang rajin. Kayaknya ada yang buka di HP ya. Coba yang rajin silakan ke depan dulu nih, Randy. Saya mau tepuk tangan buat Randy. Terus juga yang rajin baca Alkitab Pak Pedi. Yang nih. Nama Yesus ya, benar yang kuat ya. Nama Yesus sebagai yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Stop. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my Nyala-nyala,